Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya serta melancarkan berbagai urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholawat Kanzul A'zam. Adapun syarat daripada sholawat Kanzul A'zam yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ja'al afdala salawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah wa majma'il haqaiqil imaniyah wa turi tajaliyatil ihsaniyah wa muhbitil asrarir rahmaniyah wa sitati aqdin nabiyyin wa muqaddami jaisyil mursalin wa qaidi rakbil anbiya'il mukarramin wa afdalil khalaiqi ajma'in hamili liwa'il izzil a'la wa maliki azimatil majdil asna syahidi asraril azal wa musyahidi anwaris sawabiqil awwal wa tarjumani lisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam mazhari sirril judil juz'iyyi wal kuliyyi wa insani ainil wujudil ulwiyyi was sufliyyi ruhi jasadil kaunain wa aini hayatid darain
al-muhaqqiqi bi'a'la rutabil ubudiyah, al-mutakhalliqi bi ikhlaqil maqamatil istifaiyah, al-khalilil a'zami wal habibil akram, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, wa ala sairil anbiya wal mursalin, wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihimul ghafilun. Demikian daripada syarat dari sholawat Kanzul A'zam. Adapun arti daripada sholawat Kanzul A'zam kami tidak melampirkan di sini, hanya saja keterangan daripada sholawat Kanzul A'zam disinyalir sebagai sholawat milik Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Namun ada juga yang mengatakan sholawat ini dimiliki oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Bahkan ada yang mengatakan sholawat ini sebagai milik dari Imam Al-Habsyi. Semoga Allah Ta'ala meridai ketiganya. Sayyid Ahmad As-Sawi di dalam kitab Sarah Wirdul Dardir mengatakan bahwa sholawat ini dinukil oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dari Qutbul Idrus dan dinamakan dengan nama sholawat Kanzul A'zam, yang artinya yaitu gudang yang agung atau pembendaharaan yang agung. Sebahagian ulama lain mengatakan bahwa sholawat ini dinukil dari Qutbur Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Adapun terkait dengan fadilah daripada sholawat Kanzul A'zam, yaitu yang pertama, barang siapa yang membaca sholawat ini maka akan tertutup hatinya dari godaan syaitan. Lalu yang kedua, barang siapa membaca sholawat ini ba'da sholat isya, sementara sebelumnya telah membaca suratul Ikhlas dan Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 33 kali, maka insya Allah ia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika dibaca ba'da sholat subuh 1 kali, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan hidup bagi yang membacanya dan hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika di dalam sehari semalam membaca sholawat ini 100 kali, maka akan terhindar dari kefakiran. Lalu yang kelima, agar segera mampu membayar hutang, maka kerjakanlah sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat selesai atau membaca salam, maka bacalah sholawat ini sebanyak 122 kali. Lalu kemudian diteruskan dengan membaca doa ini: Allahumma ya farijal ham, kashifal gham, mujibad da'awatil mudtarrin, rahmanud dunya wa rahimal akhirah, as'aluk ang tarhamni rahmatan min indik tughnini biha an rahmati man siwak. Doa tersebut dibaca minimal 3 kali hingga ribuan kali, tergantung dari kemampuan dan kemauan yang membacanya. Maka insya Allah urusan hutang yang melilit kepada dirinya akan Allah penuhi dan Allah tutupi, segera tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian daripada fadilah sholawat Kanzul A'zam. Adapun fadilah daripada membaca sholawat secara umum, dikatakan di dalam suatu hadis
ma jalasa qaumun majlisan lam yalgurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim hasrata yaumal qiyamah wa inda khulul jannah lithawab. Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majelis pertemuan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya dan tanpa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan atas mereka kelak di hari kiamat, meskipun mereka masuk surga karena pahala. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sumber hadis yang sama pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Mundhiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang menilainya sebagai sahih menurut syarat Muslim. Pernyataan yang sama pun dilontarkan oleh Imam Ibnu Hibban sewaktu memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Sementara Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi lebih lanjut meriwayatkan hadis serupa yang juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai keterangan bahwa hadis tersebut hasan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yalgurullaha fi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa insya Allah fa insya adabuhum wa insya ghafara lahum." Tidaklah sekelompok orang duduk dalam sebuah majelis pertemuan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya dan tanpa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan atas mereka kelak pada hari kiamat. Jika berkehendak, maka Dia Allah Ta'ala menyiksa mereka, dan jika berkehendak, Dia Allah Ta'ala mengampuni mereka. Dalam hadis lain, Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dan ia menyatakan bahwa hadis tersebut sebagai hasan. Kandungan makna dari hadis tersebut menjelaskan bahwa majelis pertemuan yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah Ta'ala maupun salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menjadi penyesalan tersendiri atas pelakunya di hari kiamat karena kehilangan peluang pahala yang melimpah. Meskipun berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka diperkenankan masuk surga karena pahala amal perbuatan, mereka juga tidak akan mendapatkan tambahan peningkatan derajat dan limpahan pahala. Sebenarnya inilah yang menjadi bakal penyesalan mereka di hari kiamat, yakni kehilangan peluang pahala lantaran melalaikan zikir dan melalaikan sholawat. Tentu tentang masalah ini telah banyak dipaparkan dalam beberapa hadis dalam pembahasan mengenai keutamaan berdoa. Di dalam riwayat lain dikatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Setelah meriwayatkannya, Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan gharib, sementara Imam Ibnu Hibban menilainya sebagai sahih. Dan pensahihan ini tidak bertentangan dengan keberadaan Musa bin Ya'qub Az-Zami'
di dalam sanadnya. Sebab Musa bin Yaqub Az-Zami'i telah dinyatakan thiqah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud. Selain itu juga ia tidak terpengaruh dengan pernyataan Imam An-Nasai yang memvonis bahwa Musa bin Yaqub Az-Zami' sebagai perawi yang tidak kuat hafalannya. Kandungan dari hadis tersebut dari lafadz aulan nasbi yaumal qiyamah, atau yang bermakna manusia yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat, itu mengandung berarti orang yang paling berhak memperoleh syafaatku dan paling layak berada dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku selama di dunia. Sebab orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti telah bertawasul meminta syafaatnya dengan wasilah atau media yang efektif dan melakukan pendekatan dengan cara yang diridhai. Kalaupun tidak memperoleh hal tersebut, minimal ia akan memperoleh 10 kali lipat anugerah sholawat dari Allah Ta'ala sebagai imbalan bagi setiap satu sholawat yang dibacakannya dan dihaturkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kompensasi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini cukuplah menjadi jaminan kebahagiaan yang terbesar. Demikian penjelasan daripada fadilah membaca sholawat. Semoga para mustami' senantiasa termotivasi untuk selalu membaca sholawat dan memperbanyak sholawat. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Hal tersebut berasal dari kebodohan saya. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.